Welcome back to Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiko aja. Karena kali ini sedikit berbeda ya kontennya. Kita mengulas jurnal yang mengkaitkan blockchain teknologi dengan industri makanan ya guys ya. Untuk mungkin distribusinya kah ataupun mungkin pendataan produksinya. Nah, kita langsung aja ke jurnalnya. Ini jurnalnya udah gua download dan ini dikasih sama salah satu member komunitas Code Labs ya, dan dia bilang ini bakal menarik untuk diulas ya. Oke, kita langsung aja. Ini udah ada tampilannya. Oke, jadi inti dari project ini untuk menentukan apakah teknologi blockchain itu bisa memungkinkan diterapkan secara langsung untuk setiap segmen industri pangan ya, dari distribusi pendataan, dari pembagian jenis-jenis penyuplaian bahan baku dan lain-lain sebagainya. Itu udah dibahas di sini. Dan mereka membuat jurnal ini karena so far belum ada orang yang benar-benar serius menerapkan teknologi blockchain untuk industri pangan. Jadi mereka ingin membuat studi secara generalnya supaya orang-orang itu bisa paham guys. Inti dari jurnalnya sebenarnya seperti itu guys. Dan kalau kalian lihat ini poin-poin pentingnya ya yang tadi gue bilang. Jadi mereka tuh nyediain backgroundnya tadi dan juga ngasih tahu potensi dan tantangannya kalau menerapkan teknologi blockchain di industri pangan gitu, dan apa juga mencari celah-celah apa yang masih kurang di dalam blockchain untuk mendukung industri makanan, kurang lebih seperti gitu. Dan ini mereka itu juga planning researchnya itu dari review ya, dimana reviewnya dari jurnal-jurnal yang sudah ada atau domain atau arah riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan juga mereka juga membagi beberapa kategori reviewnya dari segmen makanan secara general, agrikulturnya, agri-food atau agrofoodnya, atau dari pertaniannya ataupun dari cold chain. Cold chain di sini tuh bukan blockchain dingin ya. Ini cold chain di sini di dalam industri makanan itu untuk ya data-data dingin ya, data-data dingin yang dimana belum hanya diperbolehkan untuk internal dari perusahaan industri pangan tersebut. Dan juga ada kategori fresh product atau makanan segar atau agri fresh, ada kategori sayuran, buah-buahan, dan kategori makanan yang gampang busuk, kurang lebih seperti itu guys. Dan mereka pun juga mempelajari kalau jurnal yang mengkaitkan industri makanan dengan kripto ataupun blockchain itu paling rame di tahun 2019. Meskipun begitu, risetnya pun belum terlalu spesifik ya guys ya secara tahun. Dan juga mereka itu melihat jurnalnya itu masih lebih banyak dikuasai oleh peneliti-peneliti blockchain dan peneliti industri makanan dari Amerika Serikat guys, kurang lebih seperti itu, dan disusul oleh India, Cina, Italia, dan Inggris untuk top 5 researchnya guys ya. Sisanya negara-negara tertentu ya guys ya gitu. Dan kalau dilihat jurnalnya ini ada yang membahas tentang menggunakan teknologi blockchain sebagai ketahanan pangan atau sustainability. Ada yang untuk pendataan aja, ada pun yang untuk computer engineering-nya, yang dimana mengkaitkan dengan produksi di pabriknya ya, mesin-mesin pabriknya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi banyakkan jurnal sisanya itu masih cenderung secara general aja, belum arahan spesifik pada subtopik yang dikaitkan ke dalam industri makanan untuk teknologi blockchain itu sendiri guys gitu. Dan mereka pun juga ada bibliometric analysis yang dimana ini menentuk dari patokan keyword, yang dimana kalau kalian lihat di industri kaitannya teknologi blockchain dengan industri pangan itu tidak terlalu signifikan ya. Kalau kalian lihat di sini ada keyword smart farming, industri 4.0, precision agriculture, agricultural innovation system, itu masih sangat dikit ya kemungkinannya, karena orang hanya mencari di
browser gitu ya guys ya, itu cuma tulisan blockchain dan industri pangan gitu ya. Tapi ada juga topik yang cukup dekat dengan keyword blockchain ya, itu adalah ketahanan pangan, food safety, traceability, pelacakan pada sistem pangan, supply agrikultur, dan juga transparansi ya. Ini kelihatannya lumayan, dan ini juga topik smart contract pun juga rame, tapi tidak terkaitkan dengan pangan ya untuk kategori smart contractnya dan Ethereumnya ya. Kurang lebih seperti itu guys untuk dari segi keyword. Dan juga mereka pun ada juga dari segi nodes ya. Jadi ini domain website yang dikategorikan secara keyword juga ya. Bibliografik itu untuk ya grafik yang ditentukan untuk penentuan keyword-keyword ya, atau kosakata yang sebagai acuan pencarian gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada outliernya di sini ya. Ini outliernya apa ya guys ya. Dan kalau dilihat dari pattern datanya, ini yang merah ini tuh yang paling sering dicari orang gitu. Sisanya ini jarang banget, dan ini ada yang tidak umum ya, mungkin hanya segelintir orang atau mungkin peneliti blockchain yang tertarik dengan industri pangan yang melakukan research di domain tersebut. Nah, kita baca, intinya adalah mereka itu masih mencari secara general untuk kategori yang merah nih yang di dalam. Itu untuk gimana cara paham Internet of Things, smart contract, blockchain, dan technical karakteristik lainnya ya guys ya. Kurang lebih seperti itu yang generalnya. Untuk kategori yang kuning, ini kita cari ya. Yang kuning itu mereka sudah mulai mencari dari segi akademik literaturnya tentang blockchain ini, dan mereka juga sudah mulai mencari sedikit terkaitannya dengan perdagangan makanan, agrikultur, dan sustainability operation ya, atau operasi ketahanan dari industri pangan itu sendiri guys gitu. Dan kalau kita lihat untuk radius heatmapnya itu masih dalam tahap akademis ya, researchnya tuh masih belum dari tahap penerapan. Ini benar-benar masih pure studi banget ya dari segi researchnya, kurang lebih seperti itu guys. Dan ini konklusi dari diskusinya dari pelacakan keyword dan pandangan-pandangan jurnal-jurnal ataupun kegiatan secara umum, studi secara umum mengenai blockchain, keterkaitannya dengan industri pangan, itu ternyata dikategorikan seperti ini. Mungkin gue perbesar sedikit gambarnya. Nah, gue atur dulu ya. Nah, ini guys. Jadi blockchain teknologi itu diharapkan memberikan traceability, di mana melacak keamanan pangan dan kualitas. Terus juga melacak selain kualitas dan keamanan pangan juga apakah sumber makanan ini terpercaya atau enggak, dan juga mereka memberikan autentikasi dari produk-produk makanan ya. Ini untuk kategori industri makanan dari segi pelacakan ya, yang bisa digunakan dari blockchain teknologi gitu ya. Ini kalau ensure granular ini tuh ya lebih teknikal orang lab pangan ya, gua nggak akan bahas di situ. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk kolaborasi project-project atau produk-produk pangan dengan menggunakan teknologi blockchain, dari meningkatkan sinkronisasi antara partner industri pangan hingga dari mengurangi cost produksinya ya gitu. Dan ini juga dari segi efisiensi. Mereka itu juga ada kategori dari meningkatkan efisiensi dari distribusi produksi pangannya maupun dari pengirimannya juga guys. Kurang lebih seperti itu. Dan ini termasuk dari food trading, yang dimana food tradingnya ini berkaitan langsung dengan customer dari segi kemudahannya untuk melakukan jual beli bahan-bahan makanan dengan adanya teknologi blockchain ini guys. Dan uniknya di sini ada beberapa tantangan dari segi teknikal, organisasi maupun dari regulatori atau dari badan hukum ya. Nah, kalau dari segi teknis itu adalah terbatasnya skalabilitas
dari blockchain untuk transaksi performanya. Yang dimana kalau kita tahu, kalau sudah ngomong industri makanan, itu banyak sekali faktor dari bahan baku mentah, dari distribusi bahan baku mentahnya masuk ke pabrik, sortir mana yang kualitasnya bagus dan jelek sebelum diproses menjadi sebuah produk makanan jadi, hingga sampai ke tangan konsumen. Dan ini pun juga secara teknikal, tantangan teknikalnya adalah apakah blockchain bisa menjamin privasi dari pabrik makanannya, dari konsumennya terhadap produk-produk pangan yang ditawarkan ya. Dan juga mereka melihat karena blockchain ini sifatnya transparan, jadinya mereka itu menganggap bisnis-bisnis yang menggunakan blockchain sebagai supply chain, terutama untuk di industri pangan, mudah diintip resep dapurnya oleh para kompetitor. Nah, ini yang tidak begitu disukai oleh pabrik-pabrik industri makanan saat ini ya guys ya. Gitu. Nah, dari segi organisasinya, teknologinya pun belum 100% matang. Terus masih ada transisi untuk di-upgrade lebih baik teknologi blockchain supaya bisa menyentuh industri pangan ya, atau industri-industri konvensional lainnya. Dan juga teknologi blockchain karena sifatnya peer-to-peer dan saling mengikat, tidak adanya sistem hierarki atau sistem organisasi yang benar-benar terstruktur ya, supaya produksinya bisa tertata rapi. Gitu guys. Dan maintenance untuk menggunakan teknologi blockchain saat ini masih tinggi karena ya konsumsi listrik dan juga ya banyaknya nodes server yang harus kalian jalankan. Mungkin kalian jadi validatornya dulu supaya bisa running database private blockchain gitu ya. Ini menurut gua masuk akal sih ya untuk saat ini. Nah, dan dari segi badan hukum, government pun pemerintah di negara-negara maju pun aja belum bisa meyakinkan kalau teknologi blockchain bisa jadi standar baru untuk supply chain dari industri pangan ya, dan tidak ada industri standarnya sama sekali gitu. Kurang lebih dari diskusinya seperti itu guys. Nah, ini kita zoom lagi. Nah, sebelum lanjut jangan lupa nonton sponsor video kita berikut ini. Nah, video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 sosial media yang ada di ekosistem Polkadot guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang, kalian cuma perlu wallet Polkadot.js, kalian sign in, dan ini multi chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima Metamask Ethereum, wallet NEAR, dan juga wallet Polygon guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini, connect. Nah, ini wallet gua, tinggal langsung klik aja guys, kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Social, dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya, karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya. Dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys, Twitter gua di akun Myriad guys. Tinggal kalian isi aja add Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini, dan langsung kalian agree terms and service ya, udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah, gokilnya di Myriad Social ini, kalian kalau males bikin postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post begini, dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya. Kalian langsung create post aja guys, otomatis. Nah, udah kelihatan di page kalian guys, buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial media kalian, dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua, linknya ada di deskripsi, dan kita lanjut ke video. Nah, ini poinnya guys. Jadi dari investigasi mereka itu, mereka menemukan beberapa research gap atau keterbatasan research yang perlu diperhatikan lebih jauh dan diinvestigasi. Nah,
Dari apa sih poinnya? Dari misalnya organisasinya, raw material, inventory manajemennya juga guys. Yang dimana kalau bahan baku makanan itu kan punya daya simpan ya. Daya simpannya itu ya berbeda-beda ya tiap bahan mentah makanannya. Dan dimana ini menjadi banyak sekali variabel untuk dihandle sebuah blockchain ya. Yang dimana ini mempengaruhi skalabilitas sesuai diskusinya tadi gitu. Dan ini juga dibilang mereka tuh perlu adanya pemahaman yang lebih mudah karena saat ini blockchain itu terlalu kompleks untuk diterapkan di supply chain industri pangan gitu. Dan juga mereka masih menganggap blockchain itu masih sifatnya empirical studies ya. Dalam arti teknologinya masih bisa growing lebih jauh lagi sebelum matang digunakan dengan industri yang variabelnya kompleks seperti ini ya, industri pangan ya, kurang lebih seperti itu guys. Dan ini kalau kalian lihat uh, ada faktor-faktor semacam ya pengaturan karyawannya juga, dan juga nanti stakeholdernya, pemilik perusahaan pangannya seperti apa, ada yang kontribusi untuk suplai bahan baku, ada kontribusi untuk ke klien, ada kontribusi ke konsumen dan lain-lain. Itu hierarkinya belum jelas ya, sesuai dengan rangkumannya tadi gitu. Nah, dan di sini kalau kalian lihat sebenarnya mereka juga perlu studi forensik supaya meyakinkan foodnya ini otentik ya, aman dikonsumsi, dan juga ini benar-benar produknya itu siap dipasarkan ya, tidak ada embel-embel aneh-aneh gitu. Dan dimana itu juga menciptakan banyak variabel lagi. Nah, dimana kalau di blockchain sendiri itu skalabilitasnya belum bisa ditentukan. Nah, jadi kesimpulannya dari riset ini itu sebenarnya ya blockchain itu belum siap ya guys ya untuk industri pangan, karena masih dari segi skalabilitas blockchainnya dan riset gapnya atau keterbatasan risetnya, supaya orang-orang awam yang tidak mengerti blockchain tapi dari pihak industri pangan bisa menggunakan blockchain ini lebih mudah, tidak ada keterbatasan dari variasi variabel yang menjadi faktor-faktor untuk bisa mensortir data-data yang ada di industri pangan, termasuk dari produksi, marketingnya, sampai konsumen dan lain-lain. Nah, jadi kalau kalian mau baca jurnal ini, nanti kalian tinggal make sure like, comment, subscribe YouTube kita, dan komen di videonya, video ini, bilang bang, gue mau jurnalnya dong. Gimana caranya? Gampang, kalian tinggal klik link di bio sosmed kita yang ada di Twitter dan Instagram, dan jangan lupa follow ya guys ya. Nah, nanti kalian langsung di Discord Scout Labs dan langsung ada di sini guys, di Blockchain Talk. Dan nanti di Blockchain Talk kalian tinggal cek pin message ya, dan ini yang nama jurnalnya Recep 2020 ya guys ya. Kalian klik aja ya guys ya. Gitu guys. Oke, itu aja dari gua, The Centra Boys, signing out.